pemirsa, tentunya masih bersama dengan kami dalam Berita Lampung. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami akan menyajikan kembali berita utama hari ini. Seorang remaja tewas tenggelam saat berwisata di pantai. Jelang masuk sekolah, toko seragam dan peralatan sekolah ramai diburu pembeli. Menilik desa terpencil yang minim infrastruktur telekomunikasi. Meski masuk sekolah masih 2 pekan lagi, namun sejumlah wali murid mulai berburu seragam sekolah putra-putrinya. Di antaranya terpantau di toko seragam sekolah di Jalan Raden Intan, Tanjung Karang Pusat, Bandar Lampung, Senin pagi. Banyak orang tua yang membawa anak-anaknya untuk membeli seragam dan perlengkapan sekolah lainnya. Mereka memilih belanja lebih awal karena banyak pilihan dan dengan harapan harganya lebih murah dibanding ketika sudah mendekati hari masuk sekolah mendatang. Ya, masih PPDB yang kalau yang SD sudah pengumuman, kalau SMK lagi nunggu nanti hari Sabtu. Ya, mencari lebih awal supaya tidak terlalu padat. Juga ini lagi ada kesempatan kerja lagi libur gitu kan. Ini kebetulan kita cari yang baju anak SD dulu, baju merah putih, pramuka, sama topi. Menurut penjual, seragam yang laris untuk sekolah dasar. Ini karena PPDB tingkat SD telah usai. Sedangkan untuk seragam SMP dan SMA diperkirakan akan laris pada sepekan sebelum masuk sekolah. Sudah merangkak, tapi itu masih penjualan untuk SD, untuk SMP sama SMA belum, karena masih 1212 karena belum ada pengumuman sih, mereka mungkin menunggu pengumuman gitu. Kalau tahun kemarin SD, SMA nggak bergerak, mudah-mudahan tahun ini balam ya, SD, SMP, SMA. Tapi untuk sekarang yang masih bergerak, baru bergerak itu SD. Jadwal masuk sekolah murid SD hingga SMA di Bandar Lampung serentak 15 Juli mendatang. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Pendidikan agama perlu diberikan sejak usia dini, supaya menjadi pondasi awal kehidupan beragama di masyarakat. Salah satu upayanya adalah peningkatan pendidikan agama melalui Taman Pendidikan Al-Quran atau TPA di tingkat desa. Hal ini juga dilakukan warga desa Sukarame, Kecamatan Ngaras, Pesisir Barat. Mereka membangun TPA yang juga dibantu dengan dana desa 2024. Pembangunan dilakukan setelah adanya hibah tanah dari warga. Sementara ini kegiatan mengaji itu dilaksanakan di rumah atau di kediaman Pak Ustadz itu sendiri. Kurang nyaman untuk kegiatan belajar mengajarnya karena perabotan rumah tangga Pak Ustadz sendiri, sehingga kita meyakini bahwa ini bisa menjadi solusi lah untuk kegiatan belajar mengaji anak-anak kita, khususnya di Tukun Sukarame. Pembangunan TPA disambut gembira para santri sebab mereka sebelumnya belajar di rumah guru dan berpindah-pindah. Jumlah anak yang belajar mengaji kian bertambah sehingga mereka kini tidak lagi berdesak-desakan. Lumayan sempit. Terus mau nyari gimana ke depannya biar nyaman? Punya ruangan sendiri. Biar nyaman. Sama belajar Al-Qurannya mungkin lebih fokus ya? Ya, harus ada ruangan sendiri. Perempuan, laki-laki. Kenapa kalau ada ruangan sendiri? Agar bisa dimengerti. Biar lebih nyaman. Ya. Ini sangat berarti bagi kami dan anak-anak nanti belajarnya, karena kondisi sekarang
Keadaannya kan sempit, empet-empetan anak-anak ini karena jumlah santrinya udah mencapai hampir 80 lebih. Jadi kondisi ruangan ini 6x8 udah nggak muat. Apalagi pas waktu hari Rabu kita praktek sholat sekaligus, betul-betul Masya Allah nggak muat lagi. Itu keadaan berdiri kan kita praktek sholat. Selain dipakai untuk mengaji, gedung TPA ini juga bisa digunakan warga untuk kegiatan keagamaan atau hari besar umat Islam. Rosandi melaporkan dari pesisir barat. Puluhan polisi Lampung Utara yang naik pangkat dimandikan air kembang oleh Kapolres AKBP Teddy Rakhesna Senin pagi. Mereka bertambah basah kuyup setelah disemprot dengan air dan mobil water cannon. Kegiatan ini menambah kemeriahan upacara hari ulang tahun ke-78 Bayangkara. Total sebanyak 63 polisi yang naik pangkat, satu tingkat di atasnya, karena berprestasi dan disiplin. Ya, hari ini kita melaksanakan giat laporan kenaikan pangkat bagi personil Polres Lampung Utara yang naik pangkat pada periode 1 Juli 2024. Ya, kita ketahui bersama tadi ada Pak Kasat Reskrim dari IPTU menjadi AKP. Ada total 63 personil yang naik pangkat. Kenaikan pangkat itu merupakan capaian baik itu karir maupun capaian bagi yang sudah berkeluarga ya. Artinya itu merupakan keberkahan dan ini harus dijaga. Polisi berprestasi naik pangkat, sedangkan yang melanggar aturan diberi sanksi tegas. Berdasarkan data Polres Lampung Utara, sebanyak 5 polisi diberhentikan secara tidak dengan hormat atau PTDH pada tahun lalu. Mereka terlibat kasus narkoba, perjudian, dan pencabulan. Kapolres Lampung Utara AKBP Teddy Rakhesna mengimbau anak buahnya terus meningkatkan disiplin, taat kode etik Polri, dan meningkatkan melayani masyarakat karena anggota Polri digaji dari uang rakyat. Ardio Haba melaporkan dari Lampung Utara. Pembacaan petikan keputusan Kapolda Lampung 88 jabatan Brigadir Polsek. Guna mengantisipasi masalah akurasi data pemilih dalam proses pencocokan dan penelitian atau coklit, Bawaslu Bandar Lampung mendirikan 147 posko kawal hak pilih. Posko ini tersebar di kantor kelurahan, kecamatan, hingga kantor Bawaslu. Masyarakat bisa melaporkan atau mengadu di posko terdekat jika mengetahui ada kejanggalan terkait data pemilih. Nantinya juga akan disediakan nomor telepon layanan pengaduan yang ditempel di setiap posko. Upaya ini dilakukan agar masyarakat juga ikut mengawal proses pilkada agar sesuai aturan. Jika ada aduan, Bawaslu berjanji akan segera menanganinya dengan prosedur atau aturan pemilu. Kalau PKD yang dia domisili setempat itu ditaruh di rumah, posko, banner poskonya itu. Kemudian kalau yang dia PKD yang bukan domisili setempat itu taruh di kantor kelurahan dengan mencantumkan nomor handphone. Pun juga dengan di sekretariat Panwaslu kecamatan. Juga kita boleh dicek setiap sekretariat Panwaslu kecamatan itu ada banner posko aduan kawal hak pilih lah, atau aduan masyarakat untuk kawal hak pilih. Hingga kini Bawaslu Bandar Lampung menyatakan belum mendapat laporan adanya pelanggaran terkait proses coklit data pemilih. Bawaslu mengklaim mengawasi dengan ketat proses coklit yang sedang berlangsung. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung.